Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Erlangga Dani. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas mengenai manhaj atau metodologi periwayatan hadis dari seorang Imam Bukhari. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai manhaj atau metodologi periwayatan hadis dari seorang Imam Muslim. Nah, Imam Muslim dan Imam Bukhari itu dikenal memiliki syarat yang paling ketat daripada imam-imam yang lain dalam menerima sebuah hadis dari Nabi. Dan itulah makanya ya, kedua imam ini, kitabnya ini dijadikan rujukan kedua oleh para ulama setelah Al-Quran. Dan kedua imam ini pula itu memberikan sumbangsi yang terbesar dalam perkembangan ilmu hadis. Dan karena syarat mereka berdua ini yang paling ketat, makanya kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama setelahnya dalam menilai suatu hadis. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman bagaimana manhaj atau metodologi periwayatan hadis dari Imam Muslim, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari periwayatan hadis ya. Jadi periwayatan hadis itu sudah dimulai pada masa sahabat ya. Bahkan pada masa Nabi hidup itu sudah dilakukan periwayatan hadis oleh para sahabat. Namun para sahabat ketika itu lebih mengandalkan hafalan mereka. Dan salah satu keistimewaan dari para sahabat, mereka itu memiliki hafalan yang kuat. Bahkan hafalan mereka itu mampu bertahan sampai dengan 2 tahun. Dan ini makanya luar biasa ya. Nabi sendiri itu melarang para sahabat untuk menuliskan apa yang beliau ucapkan. Khawatirnya nanti kalau misalkan apa yang beliau ucapkan ini tulisannya tercampur dengan teks dalam Al-Quran. Setelah Nabi wafat, kemudian para sahabat ini mulai menyebar ya ke berbagai negeri. Dan umat Islam kemudian datang ya setelahnya. Dan daya hafal pun kan mulai menurun. Sejak itulah kemudian para sahabat ini mulai memperhatikan dalam penulisan walaupun tidak banyak ya. Ketika pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu kan para orang-orang zindik ini mulai menyebarkan hadis-hadis palsu dan mengatasnamakan Nabi. Dan sejak itulah kemudian Khalifah ini memerintahkan untuk mengumpulkan ya dan menuliskan hadis dalam suatu kitab walaupun sebenarnya belum sempurna. Dan ulama yang pertama kali itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan dan kodifikasi, dilanjutlah ke ulama-ulama berikutnya sampai dengan Imam Muslim. Imam Muslim itu nama asli beliau adalah Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi An-Naisaburi itu merujuk pada daerah tempat kelahirannya, yaitu di daerah Naisabur. Kalau sekarang itu masuk ke dalam wilayah Iran Utara ya. Nah, Imam Muslim itu mulai belajar hadis pada usia 12 tahun. Dan di usia itulah kemudian beliau juga melakukan rilah perjalanan ilmiah ya untuk mencari hadis ke berbagai negeri seperti ke daerah Irak, kemudian Hijaz, ke Syam dan sebagainya itu. Dan bahkan beliau juga melakukan perjalanan untuk mencari hadis dengan bertemu dengan berbagai macam guru. Nah, Imam Muslim ini bahkan juga seorang pedagang yang sukses. Dan beliau ini memiliki beberapa sawah di daerah Ustu. Dan ada banyak sekali pujian dari para ulama terhadap beliau. Dan salah satunya itu datang dari seorang Imam Adz-Dzahabi. Dan Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahkan bahwa Imam Muslim itu adalah Al-Hafidh Al-Hujjatul Al-Islamiyah. Jadi Al-Hafidh ini bukan seorang penghafal Al-Quran ya. Kalau di Indonesia ini kan kalau Al-Hafidh itu lebih cenderung kepada seseorang yang hafal Al-Quran. Padahal sebenarnya Al-Hafidh itu adalah gelar yang disematkan kepada seseorang karena orang tersebut itu mampu menghafalkan hadis baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan sebanyak 100.000 hadis. Dan juga orang tersebut itu mampu menguasai biografi para perawi ya, dan mampu mengetahui manakah perawi yang dikatakan berdusta, kemudian perawi yang paling thikoh ataupun kredibel dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, Imam Muslim itu memiliki hafalan sekitar 300.000 hadis. Jadi lebih dari Al-Hafidh ya. Dan dari 300.000 hadis yang beliau hafal dari petualangan lah ibaratnya perjalanan beliau dalam mencari hadis. Kemudian beliau menyaring menjadi 3033 hadis yang beliau tulis dalam kitabnya yaitu Shahih Muslim. Nah, dari 3033 hadis itu kemudian yang ada pengulangan ada sekitar 7.581 hadis. Jadi kalau misalkan kita simpulkan ada hadis-hadis yang beliau tidak tuliskan, barangkali ada ulama lain yang kemudian dengan topik yang sama dengan Imam Muslim ini meriwayatkan hadis dan ditulis dalam kitabnya. Makanya kalau misalkan kita ingin menyimpulkan suatu hadis atau mengambil dari hadis dari kitab, tentu saja kita tidak bisa mengutip dari kitab Shahih Muslim saja ya, karena banyak sekali kitab-kitab hadis yang tersebar dan ada berbagai jenis
kitab hadis tentunya selain Sahih. Yang paling terkenal ini Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Kemudian ada lagi jenis kitab lain yaitu kitab Sunan yang disusun berdasarkan bab fikih seperti kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai itu yang terkenal. Dan yang lain itu seperti contoh Sunan Daruqutni. Dan kemudian ada lagi kitab Mustadrak. Itu yang paling terkenal adalah karya Imam Al-Hakim. Kemudian ada lagi jenis kitab hadis namanya kitab Musnad. Dan yang terkenal itu adalah kitab Musnad Ahmad. Imam Muslim itu dikenal memiliki syarat yang paling ketat ya dalam menerima sebuah hadis seperti halnya Imam Bukhari, walaupun pada kenyataannya beliau ini memiliki perbedaan dalam sistematika penulisan hadis dalam kitabnya, dan Imam Muslim ini memiliki beberapa persamaan dalam menyeleksi sebuah hadis seperti Imam Bukhari, dan syarat itu adalah dari sisi sanad ya. Yang pertama itu adalah ketersambungan sanad, kemudian yang kedua yaitu rawi yang adil, dan yang ketiga itu adalah rawi yang dzabit. Nah, dari sisi sanad, Imam Muslim menyaratkan apabila beliau bertemu dengan seorang rawi ataupun seorang guru yang menyampaikan hadis kepada beliau, maka rawi tersebut harus terjadi pertemuan dengan orang sebelumnya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, terjadi proses mendengar. Dan yang ketiga, pernah hidup sezaman. Ini syarat dari Imam Muslim. Nah, perbedaannya dengan Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari ini apabila misalkan ada sebuah hadis dari seseorang yang menyampaikan hadis kepada Imam Bukhari, apabila di hadis tersebut itu ada hadis yang an ya, maka Imam Bukhari menyaratkan terjadi proses mendengar antara orang tersebut dengan orang sebelumnya, kemudian hidup sezaman, dan yang ketiga itu terjadi pertemuan. Nah, kalau Imam Muslim itu kalau misalkan beliau menemukan hadis kata an dari seseorang yang menyampaikan hadis, maka beliau menyarankan cukup hidup sezaman antara orang tersebut dengan orang sebelumnya. Ini syaratnya Imam Muslim. Dan ini dari sisi sanad ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah rawi yang adil. Jadi adil di sini bukan diartikan seperti yang kita bayangkan ya. Jadi adil di sini adalah muslim, balik, berakal, dan terbebas dari kefasikan. Nah, fasik itu berarti bahwa orang tersebut itu biasanya sih kalau manusia itu kan bisa melakukan maksiat ya, tapi bukan berarti seperti Nabi ya. Dan dari kemaksiatan tersebut Imam Muslim menyarankan apabila orang tersebut itu tidak membuatnya bangga akan kemaksiatannya, dan ini dikatakan sebagai terbebas dari kefasikan. Kemudian syarat yang lain yaitu adalah rawi yang dzabit. Ini syarat yang ketiga. Jadi rawi yang dzabit ini orang tersebut harus memiliki hafalan yang kuat dan juga cermat dan jujur. Nah, Imam Muslim itu membagi menjadi 3 bagian dalam kitabnya. Yang pertama adalah rawi yang dikatakan sebagai mutkin dalam hafalannya. Kemudian yang kedua ini mutawasithah fi hifdzi. Jadi hafalannya ini bisa dibilang nggak terlalu mungkin banget, tetapi juga tidak parah banget. Jadi masih pas-pasan. Kemudian yang ketiga ini banyak kelemahan dalam hafalannya, tetapi karena ada hadis lain yang memperkuat jalur tersebut, maka Imam Muslim masih bisa menjadikannya sebagai hujah. Makanya di kitabnya tersebut itu kan ada pengulangan ya. Nah, barangkali ada rawi-rawi itu yang dikatakan bermasalah dalam hafalannya, tapi karena ada hadis lain dari jalur lain yang menguatkan rawi tersebut, maka hadis tersebut bisa dijadikan hujah oleh Imam Muslim. Nah, Imam Muslim itu bahkan menerima hadis dari golongan yang ahli bid'ah ya. Jadi bid'ah di sini bukan diartikan dalam hal ibadah, tetapi bid'ah dalam hal akidah. Karena bid'ah itu dibagi jadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah bid'ah dalam hal ibadah, kemudian dalam hal muamalah, dan yang ketiga itu dalam hal akidah. Nah, menurut Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan bid'ah dalam hal akidah itu contohnya seperti firqah-firqah dalam Islam ya, seperti Syiah, kemudian Rafidhah, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, dan sebagainya itu. Nah, Imam Muslim itu bahkan menerima dari golongan ahli bid'ah, dan beliau menyaratkan apabila orang yang merupakan penganut ahli bid'ah tersebut itu tidak mengajak orang lain untuk mengikuti golongannya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu orang tersebut tidak menghalalkan adanya kedustaan. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah orang tersebut tidak membela mazhabnya atau golongannya. Ini syarat Imam Muslim. Dan bahkan Imam Muslim itu meriwayatkan dari seorang yang paling ekstrim
Bahkan ada beberapa rawi juga yang dikatakan sebagai ekstremis Syiah ya. Tetapi selama orang tersebut masih memenuhi syarat ketiga tadi, maka Imam Muslim masih menerima hadis dari riwayat tersebut. Nah, kalau misalkan kita bayangkan ya, kalau misalkan kita hadis itu tidak diriwayatkan dari seorang yang ahli bid'ah, ya mungkin peredaran hadis ya akan hilang ya dari muka bumi. Bahkan mungkin kita tidak akan pernah mengetahui ya ada sunnah-sunnah Nabi yang mungkin ternyata diriwayatkan dari orang-orang yang termasuk ahli bid'ah. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.